Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran tentang aplikasi AutoCAD 2010. Pada video kali ini akan membahas tentang perintah-perintah diantaranya yaitu cara memutar atau rotasi, kemudian menskalakan objek gambar, kemudian stretch atau memindahkan. Itulah ketiga perintah yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, silahkan disimak videonya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu tentang aplikasi AutoCAD. Baik, kita mulai untuk perintah yang pertama yaitu rotasi. Kita lihat di sini, kita buat garis dulu. Nah, ini sebuah garis akan diputar atau dirotasi. Ini komandanya adalah rotate. Klik, kemudian klik benda kerja dan enter. Nah, di sini untuk rotasi klik titiknya. Nah, ini kalau kita gerakan, sebuah garis akan mengikuti arah kursor di mana kita menggerakkan di situ ya. Nah, misalkan kursor di sini, kita gerakan kursornya, nah maka garis itu akan berputar mengikuti gerakan kursor ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan. Nah, seperti ini ya. Ini untuk rotasi sembarang ya. Di sini silakan klik di sini. Nah, ini adalah hasilnya dari rotasi pada benda. Nah, cara yang berikutnya, klik rotasi di sini, kemudian klik bendanya dengan enter atau klik kanan pada mouse, kemudian klik garis. Kita bisa langsung menentukan berapa sudut dari garis ini yang akan kita buat. Contohnya 45 derajat. Enter. Nah, di sini udah berubah ya, berbentuk miring atau sudut dari awal benda kerja ada di sini. Titik 0 sampai jadi yang kedua di sini. Misalkan garis pertama nih, garis kedua. Jadi jaraknya adalah 45 derajat. Nah, jadi titik awal adalah untuk titik 0 derajatnya. Kalau kita misalkan tadi dicontohkan 45, maka akan mendapatkan hasil dari 45 derajat seperti ini. Nah, kalau misalkan kita contohkan lagi, kita rotasi lagi. Nah, ini enter, klik di sini, kita rotasi lagi misalkan 20 derajat. Nah, jadi akan berubah sebanyak kemiringan dengan 20 derajat tadi. Itu adalah untuk perintah rotasi. Nah, kemudian kita tentukan lagi metode yang lain. Akan merotasi tapi bendanya asalnya itu tidak hilang. Nah, caranya seperti ini. Komanya klik objeknya, kemudian klik kanan, klik garis. Nah, di sini kita akan memilih copy ya. Nah, di situ klik C di sini, enter. Nah, kemudian berapa derajat yang akan kita miringkan untuk yang kedua dengan ukuran yang sama seperti garis yang pertama, misalkan 60 derajat, enter. Nah, maka untuk garis yang ini yang pertama tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Ini garis yang kedua hasilnya dari 60 derajat. Kemudian kita buat lagi garis yang ketiga. Kita
caranya sama ya, rotasi, klik garis yang kedua, klik kanan, titik ya, kemudian ketik C, enter. Misalkan di sini akan dibuat lagi nilai kemiringannya adalah 30 derajat, enter. Nah ini akan jadi benda kerja nilainya dari garis yang kedua, yaitu 30 derajat. Yang pertama 60 dengan garis yang kedua, kemudian garis kedua ke garis 3 adalah 30 derajat. Nah ini adalah cara untuk bagaimana merotasi atau memiringkan buah objek gambar pada AutoCAD. Nah, kemudian untuk perintah yang selanjutnya yaitu adalah skala ya. Nah, di sini ada skala. Saya contohkan dulu untuk membuat gambar dulu yang akan kita skalakan. Contohnya di sini. Ini ada sebuah kotak ukurannya 100 kali 100 ya, dengan menggunakan benang rectangle. Nah, di sini akan kita skalakan. Kita buat ukuran dulu supaya memudahkan hasil dari skalanya. Nah, kita klik garis atau objek, kemudian klik skala. Kemudian base pointnya di sini. Kalau misalkan kita titik pertama di sini, maka benda kerja akan mengecil atau membesar ke arah tengah ke sini. Yang ini sudut-sudut ini akan mengecil ke sini. Kalau yang akan diperbesar, bendanya akan membesar ke sana. Nah, begitupun kalau misalkan di sini, ya, kalau diperkecil maka bendanya dari sini akan mengecil ke sini posisinya. Kalau membesar sama ke sana. Kita coba untuk titik di sini. Akan diskalakan berapa? Kalau misalkan skala di situ 100, kita ketik 1 di sini, maka tidak akan berubah. Ya, karena itu 1 banding 1. Itu contohnya. Nah, kemudian kalau 2 di sini akan diperbesar berarti 2 kali. Berarti di situ ada 100 kali 2. Berarti 200 nanti hasil ukuran panjangnya. Kita contohkan 1 sini. Nah, ini tidak akan berubah. Bendanya tetap ukurannya seperti ini. Kalau misalkan kita buat untuk rotasinya dengan 2, maka akan memperbesar menjadi 200 ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk memperkecil, kita blok di sini, kanan klik. Nah, berarti 200 berarti untuk memperkecil adalah setengahnya. Setengahnya berarti 0,5. Itu akan diperkecil setengah. Nah, jadinya akan 100. Itu kan berarti setengah dari ukuran yang asal tadi. Asalnya adalah 200 menjadi 100. Berarti diperkecil setengahnya. Nah, kemudian untuk cara yang lain kita bisa menentukan skala itu dengan menggunakan titik ya, dengan menggunakan titik-titik seperti midpoint. Nah, kita contohkan saja. Kita blok di sini, kemudian skalanya. Nah, klik di sini. Nah, kita menggunakan perintah referensi atau titik referensi. Nah, titik referensi di sini, klik kanan, kita referensi.
kemudian klik lagi di sini. Nah, supaya mudah untuk memperbesar atau memperkecil, nah jika ingin memperkecil, kita klik tadi awalnya di sini, kemudian klik yang kedua di sini. Kalau kita misalkan akan memperkecil benda kerja, jadi titik referensinya adalah titik awal dan titik ujung dari benda kerja. Klik, kemudian kita tarik ke arah mengecil. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini akan mengecil benda kerja yang tadinya 100 menjadi 50 untuk ukurannya. Nah, kemudian kalau untuk memperbesar, caranya seperti ini. Atau saya ulangi dulu. Untuk memperkecil, klik skala, klik bendanya di kanan, pilih, klik. Nah, reference, klik kanan, referensi, titik awal, titik akhir, tarik ke samping kiri atau ke tengah jika kita ingin mengecilkan setengahnya di sini. Untuk memperbesar, kita klik lagi di sini, klik skala, klik base point, klik kanan, pilih referensi, klik lagi di sini yang pertama, kemudian kita pilih titik yang tengah jika akan diperbesar. Klik di sini, kemudian tarik ke kanan. Nah, ya seperti ini. Jadi itu adalah caranya untuk memperbesar sebuah objek gambar dengan menggunakan perintah skala. Nah, kemudian ada lagi satu lagi metode, yaitu untuk skala, dimana hasilnya yang dari objek gambar yang pertama asalnya tidak berubah, yang kedua adalah hasil dari skala yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Klik objek gambar dan klik skalanya, dan klik titik poinnya di sini, klik kanan, kita pilih copy. Nah, di sini kita akan membuat diperbesar apa diperkecil. Misalkan hasil yang ke skalaannya yang kedua itu diperbesar, misalkan 2 kali, klik 2, enter. Nah, di sini akan ada dua benda atau objek gambar, dimana di sini hasilnya adalah awalnya 100, kemudian hasil skala adalah dengan ukuran 200, dimana untuk objek yang pertama itu tidak kena skala, tetapi hasil dari skalanya untuk benda yang kedua itu adalah hasilnya yang berbentuk kopian dari objek gambar yang pertama. Baik, itulah untuk perintah skala ya. Tinggal nanti kalau sudah mulai dipraktekkan tinggal dikembangkan saja di situ untuk perintah-perintahnya atau metode-metode yang lain. Dan kemudian untuk kita memudahkan, silakan saja bagaimana, atau kita pakai aja cara untuk menskala yang kita anggap mudah. Kemudian untuk perintah yang ketiga, kita hapus dulu. Nah, ini adalah untuk contoh perintah yang ketiga, yaitu di sini adalah straight. Fungsinya adalah untuk memindahkan suatu bagian dari objek gambar. Contohnya itu kita klik dulu,
komannya, kemudian kita klik objeknya ini, kita contohkan satu dulu, dan klik kanan, kita klik di sini. Nah, seperti ini, hampir sama dengan perintah move yang ada di video sebelumnya ya. Kita ulangi lagi. Sini stretch komannya, kemudian klik objeknya. Nah, klik kanan atau enter. Nah, tadi kita langsung tarik ya sembarang. Nah, kita coba untuk menggunakan perintah di sini displacement. Nah, kita ketik D, enter. Nah, di sini akan muncul specific displacement misalnya 0, 0, 0. Ini adalah pengertiannya sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kalau sumbu Z mungkin karena di sini 2 dimensi berarti nggak kelihatan ya. Nah, kita coba untuk mengisi sumbu X. X-nya adalah misalkan 5, kemudian perintahnya lihat di situ ada koma, jadi tidak usah nol-nolnya ditulis semua ya. 5, kemudian sumbu Y nya adalah 0 dulu, kemudian sumbu Z adalah 0, enter. Nah, di sini akan berpindah sama dengan sumbu X. Tadi kita ketik sumbu X-nya berpindah dengan jarak 5 ya. Kita lihat di sini sumbu Y adalah ke atas, sumbu X ke samping. Ini adalah contoh untuk menggunakan displacement ya. Kita contohkan lagi. Klik 2 sekarang, enter, pilih D, enter, kemudian mau sumbu X, Y apa Z. Kita coba pilih X dan Y nya kita isi ya. X nya 10, Y nya adalah 5, kemudian Z nya 0. Nah, seperti ini. Jadi sumbu X ini 10 dan sumbu Y nya adalah 5. Ini jaraknya. Nah, ini sumbu X atau sumbu Y ya. Ini jarak dari sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu, ya itu adalah hasilnya. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini, dimana kita tadi sudah membahas tentang yang pertama adalah rotasi objek gambar, kemudian skala, dan yang terakhir adalah stretch. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.